kamu bisa traktir aku sebanyak ini uang dari mana? Udahlah, kamu tenang aja. Yang penting sekarang aku adalah calon suami kamu. Itu kan yang kamu mau? Berarti kamu jadi dong nikahin aku? Iyalah, pasti. Tapi istri Mas gimana dong? Udah, tenang aja. Dia udah kasih izin. Hidayah sang kuasa ada. Wah, terus sebaiknya saran dokter sih harus seperti apa dong? Ya, jangan terlalu stres lah. Bisa-bisa nyawa ibu dan bayi ibu bisa terancam. Kamu dari mana, Mai? Dan kenapa kamu sendirian dan jalan kaki pula? Abis dari dokter kandungan, tadi tiba-tiba perut aku sakit. Terus gimana, Mai? Kondisi kamu sama bayi kamu? Alhamdulillah baik-baik aja kok. Maaf ya, Mai. Aku harus ngomong kayak gini. Dan ini akan buat kamu tersinggung mungkin. Tapi aku tulus, Mai, ngomongnya. Ada apa sih? Aku bersedia menikahi kamu, Mai. Aku pasti akan menunggu, Mai. Maya, maaf ya kalau aku harus jujur. Dan aku harus bilang seperti ini, Mai. Keselamatan anak kamu ini terancam, Mai. Kalau kamu kayak gini terus, suami kamu gak peduli sama kamu. Sedangkan mertua kamu, Mai. Mertua kamu selalu bikin kamu stres. Enggak kok, Digo. Aku baik-baik aja kok. Ini semua cobaan dari Allah. Insya Allah aku bisa melalui semuanya. Aku cinta sama suami aku dan sayang sama mertua aku. Tapi suami macam apa, Mai, yang gak peduli sama istri sendiri? Udahlah, kamu jangan bicarakan suami aku seperti itu. Iya, Mai, aku ngerti. Sekarang kamu pikirin baik-baik ya, Mai. Kelak, siapa yang kamu inginkan laki-laki yang ada di samping kamu saat kamu melahirkan? Laki-laki yang selalu mencintai kamu dari dulu sampai sekarang. Atau suami kamu, Maya? Aku rasa kamu udah tahu jawabannya apa. Oke, Maya. Aku ngerti. Dan untuk terakhir kalinya, Maya, izinin aku ya buat nganterin kamu pulang. Dan mulai sekarang, kamu nggak boleh mikirin diri sendiri, Maya. Kamu harus mikirin janin kamu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata kalian jalan-jalan berdua. Bobby, kalau menurut Mama ya, istri kamu ini nggak ke dokter, jalan-jalan kali. Enggak kok, Ma. Memang periksa ke dokter kandungan. Ya ampun, Mas. Tadi tuh aku telepon-teleponin Mas terus, tapi sama Mas nggak diangkat-angkat. Alah, kamu tahu aku sih. Jangan pakai alasan deh. Jangan-jangan kalian berdua nggak pergi ke dokter. Kalian pergi jalan-jalan. Atau jangan-jangan check-in di hotel. Kamu jangan salah paham dulu, Bob. Aku nggak sengaja ketemu istri kamu tengah jalan. Ya udah deh. Diam kamu. Kau pikir aku bego apa? Gak ngerti bagaimana hubungan kalian berdua? Makanya Bobby, inget nggak dulu Mama pernah bilang, jangan cari perempuan seperti ini. Ma, udah dong, Ma. Mama tuh jangan bicara seperti itu sama aku, Ma. Aku tuh bener-bener setia sama Mas Bobby. Yang ada di dalam kandungan kamu itu hanya Tuhan dan kamu yang tahu. Maaf, seperti saya harus bicara. Anak yang ada dalam perut Maya ini bukanlah anak saya. Saya dan Maya berteman. Tidak lebih dari itu.
Gue mau ngomong sama kamu. Bobby, kalau kamu mau bicara tentang semalam, besok aja ya, Bob. Karena aku masih meeting penting. Oke? Seberapa penting bini gue buat lo? Maksud kamu apa, Bob? Kita kan temenan sejak kita kuliah. Dan hubungan kita renggang gara-gara Maya lebih memilih gue ketimbang lo. Tapi gue yakin sampai sekarang lo masih mencintai Maya. Ya kan? Maksud kamu tuh apa, Bobby? Aku sama Maya itu bener-bener temenan, Bob. Dan soal masa lalu aku sama Maya, itu cuma masa lalu, Bobby. Gimana kalau gue tawarkan hubungan kalian lebih dari itu? Tentunya dengan ini. Kamu gila ya, Bob ya? Kamu mau ngejual istri kamu buat aku? Kenapa enggak? Aku bener-bener gak habis pikir sama kamu. Sebenarnya apa yang di otak kamu itu, kan? Emangnya kamu gak sayang sama istri kamu? Kamu gak sayang sama anak kamu itu? Sampai kamu ngeren semuanya buat aku? Hanya demi uang, Bobby. Anak gua, yakin lu nggak mau ngaku kalau anak dalam kandungan Maya itu adalah anak lo? Bob, gila ya? Aku mana mungkin berani kayak gitu, Bob? Maya itu wanita terhormat, Bobby. Udahlah, tenang aja. Kemarahan gue untuk Maya dan lo itu udah habis. Sekarang terserah lu mau ngaku atau enggak. Yang jadi pertanyaan gue sekarang adalah, lu mau keluarin duitnya atau enggak? Emangnya untuk apa uang itu, Bobby? Toh kamu gak pernah ngurusin istri kamu, kan? Gue mau kawinin Nita. Apa? Nita, Bob? Enggak. Enggak akan, Bob. Enggak akan aku kasih uang itu. Oh, jadi lu nggak mau keluarin duit itu? Kira-kira apa tanggapan Pak Direktur kalau ternyata manajer keuangannya ditangkap polisi gara-gara dia selingkuh sama istri orang? Pasti posisi lu terancam. Ya ampun, Mas. Kamu bisa traktir aku sebanyak ini uang dari mana? Udahlah, kamu tenang aja. Yang penting sekarang aku adalah calon suami kamu. Itu kan yang kamu mau? Berarti kamu jadi dong nikahin aku. Iyalah, pasti. Tapi istri Mas gimana dong? Udah, tenang aja. Dia udah kasih izin. Loh, itu kan Mbak Vivi. Yang katanya dia itu simpenannya Pak Bambang, direktur perusahaan kita. Masa? Aku malah nggak tahu kalau Pak Bambang itu punya selingkuhan. Yaudah deh, kalau gitu aku ke toilet dulu ya. Kamu Vivi temennya Pak Bambang itu ya? Iya, ada masalah emang. Cuma sekedar nanya. Sepertinya banyak yang bisa kita bicarakan. Aku juga. Ya ampun, Mas Bobi lupa bawa telepon. Kamu janji mau nikahin aku. Kamu ngomong apa? Ini kan akibat dari perbuatan kamu sendiri. Ini karma namanya. Sudahlah, Ma. Tolong jangan memperkeruh keadaan. Siapa yang memperkeruh suasana? Dan Mama jujur ya, kalau satu hari sampai Bobby menikah lagi dengan perempuan lain, Mama oke-oke aja. Aku
harus cari Mas Bobi. Aku harus bicara sama dia. Mas, bukannya itu istri Mas? Apa sih kamu? Mau mati? Aku cari-cari kamu, Mas. Aku mau tanya kamu tentang SMS ini.